Teman-teman saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sejahtera kita semua. Adapun pertemuan kita pada hari ini adalah membahas masalah hasil rapat kita kemarin, bahwa hari ini kita tentang PMO yang harus kita kerjakan secara rutin di SD kita, SD Nandua Jalopong ini, bahwa kita adalah sekolah penggerak angkatan kedua. Ini adalah PMO kedua di bulan Oktober. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang P5, pembelajaran berdiferensiasi, dan PMM kegiatannya. Ya, jadi PMM yang akan dilakukan ini adalah kegiatan bersama yang akan kita lakukan bersama-sama untuk membahas tentang laporan mereka mengajar ini. Jadi yang kita harapkan adalah agar semua guru-guru kita yang ada di sini dapat mengakses daripada belajar mandiri itu di PMM. Jadi kita tidak bisa sendirian, makin kita bekerja secara berkolaborasi agar apa yang diharapkan dapat tercapai dengan baik daripada tidak sama sekali. Jadi hanya itu saja. Saya akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mengajarkan kegiatan PMO kita yang kedua, menyelesaikan akar masalah yang awal kita buat pada PMO yang pertama, ya. Jadi di sini kegiatan belajar bersama dengan PNL itu maksudnya apa? Untuk menyelesaikan akar masalah yang telah kita buat dan kita alami pada pembelajaran sebelumnya di kelas, ya. Jadi kemarin kita sudah menuliskan apa saja akar masalah yang berada di instrumen PMO. Jadi kita melaksanakan kegiatan belajar bersama PMM dengan kesepakatan bersama, ya. Ya, sebelum kita belajar bagaimana mengaplikasikan PMM itu agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang kurikulum merdeka. Jadi di semuanya ada di dalam PMM untuk kita mendapatkan informasi atau sebagai penilaian terhadap murid. Apa saja yang ada di platform Merdeka? Banyak, ya, fiturnya. Di halaman di sini kita bisa lihat, ya. Saat ini terdapat beberapa menu, ya. Dari sini dikelompokkan berdasarkan manfaatnya, yakni belajar, kurikulum merdeka, kegiatan belajar mengajar, pengembangan diri, dan mencari berbagai inspirasi. Nah, ini menu utamanya, ya. Coba kita lihat sambil ibu mempraktekannya, ya. Nanti kita praktekkan bersama. Nah, yang pertama itu tentang kurikulum merdeka itu ya, ada di menu awal. Kemudian ada kegiatan belajar mengajar. Apa saja yang diisinya? Di sini ada asesmen murid. Nah, ini fungsi asesmen muridnya itu apa? Untuk menilai siswa di tahap awal, ya, atau diagnostiknya. Ini bisa melalui PMM, ya. Nanti kita lihat apa saja di asesmen murid. Jadi kita buka satu persatu, ya, dari tentang kurikulum merdeka sampai mencari berinspirasi. Nah, ketiga ini ada menu pengembangan diri. Yang ini dulu, ya. Kedua ini belum, ya. Kemudian ada perangkat ajar. Nah, di sini guru dapat mengambil modul atau CP, ya. Di sini ada tersedia juga CP, TP, dan ATP, ya. Jadi tersedia semua di platform Merdeka Mengajar. Nah, supaya ibu dapat mengumpulkannya, tentunya harus ada panduan dari kami, ya. Pengembangan diri di sini ada juga pelatihan mandiri, ya. Di menunya ada apa ini? Komunitas belajar, ya. Nah, di sini kita bisa juga membuat komunitas belajar kita di SD 62 juga bisa, atau mengikuti komunitas belajar yang lain, ya. Kemudian yang tentu yang utama ini pelatihan mandiri, ya. Di sini kita dapat mengikuti pelatihan mandiri
masing-masing guru untuk menyelesaikan topik-topik permasalahan nantinya ya, dan mendapatkan sertifikat di akhir pembelajaran ya. Berjumlah kayaknya 30 atau 36 gitu ya. Kemudian apa lagi di sini? Seleksi, nah ini bukan ya. Kemudian ada mencari berbagi inspirasi. Di sini ada video inspirasi ya. Kemudian selanjutnya pelatihan informasi kurikulum berisi kumpulan materi tentang kurikulum yang bisa dapat belajar secara mandiri. Nah, jadi tidak bisa berkelompok juga bisa mandiri sendiri-sendiri ya, buka ya di sekolah ataupun di rumah ya. Kemudian kegiatan belajar mengajar. Di sini asesmen murid misalnya tadi berisi kumpulan paket soal asesmen diagnostik berdasarkan fase. Jadi di kelas mana ibu mengajar, fase mana nanti dipilih saja di situ ya. Dan mata belajar tertentu membantu Anda mendapatkan informasi dari proses hasil pembelajaran murid ya. Jadi melalui PNM. Kemudian dilanjut perangkat ajar tadi modul-modul ya. Kemudian CP. Kemudian nanti menu pengembangan diri itu ada pelatihan mandiri, komunitas, simpel sekolah itu juga ada di situ ya. Kemudian mencari dan berbagi inspirasi ya. Ada video inspirasi, kemudian bukti karya, kemudian kumpulan konten unggulan ya. Nah, itulah mungkin pengertian kurikulum mereka. Kita lanjut ke prakteknya ya, bagaimana membuka PNM atau platform Merdeka Mengajar ya. Silakan Bapak Ibu buka dulu melalui akun belajar yang telah tersedia ya. Tentu PNM ini harus berdasarkan akun belajar untuk membukanya ya. Ya, kita buka dulu pengenalan kurikulum Merdeka ya. Silakan Ibu ya. Nah, di sini ada tentang kurikulum Merdeka ya. Di sini ada garis besar kurikulum Merdeka, prinsip dasar, tujuan dan perbedaan dengan KD12. Nah, ini dibahas semua di dalam menu tentang kurikulum Merdeka ya. Sesuatunya pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Kita buka satu. Apa isinya ya. Nah, di sini ada materi-materinya ya. Jadi kita tahu kalau ya, apa yang ada di dalam kurikulum mereka kalau ditanya. Nah, ini fase-fase usianya ini dijelaskan semua di sini. Nah, kalau usia A 6 sampai 8 tahun, usia mental, usia B ya, dan sebagainya. Nah, itu ada satu topik ya dibuka. Kemudian dilanjutin. Di sini banyak ya. Ada pengorganisasian pelaksanaan pembelajaran ya. Ada struktur kurikulum dan sebagainya ya. Dan pembelajaran asesmen juga dijelaskan di dalam sini, pengertian CP, TP, ATP. CP itu kan capaian, TP tujuan, kemudian ATP itu alurnya ya. Nah, ini jelaskan semua di sini. Tinggal kita klik-klik baik, ya. Ini paham kita di sini. Kemudian profil proyek Pancasila, nah, kita paham itu di sini kalau di sini. Pertanyaan juga ada banyak di sini. Ya. Misalkan Anda buka, ya, sampai kita melihat. Kemudian dilanjutin kita lihat di menu kegiatan belajar dan mengajar, ya. Di sini ada asesmen murid, kita buka dulu. Misalkan kita mau cari asesmen untuk fase apa? Fase B atau fase A ya. Kita fase ya, di sini ada fase B, tenang saja. Ini kelas 3 dan 4 ya. Pilih mata pelajarannya. Misalkan di sini ada matematika ya. Kita pilih. Kemudian kita cari asesmen. Nah, ini bisa diambil salah satu contohnya ya. Nah, itu berkasnya ya. Itu kita bisa lihat aja sebelum mengunduh. Nah, ini salah satu asesmen pada fase B ya, indikator dan sebagainya ya, instrumen. Nah, ini salah satu contoh soal dari matematika fase B ya. Nah, ini kita bisa ambil ini. Nah, banyak ya. Selanjutnya
sudah selesai ya. Ini ada asesmen. Lanjut ke AKM kelas. Apa itu AKM? Asesmen kurikulum merdeka ya. AKM, nah soal-soal geometri. Nah, yang dimaksud tadi saya bilang apa? Bisa melalui PMN ini, melalui AKM ini ya. Anak-anak bisa memilih sesuatu bentuk soal ya. Ini bisa diklik. Oh ya, bisa ya. Nah, 10 sampai 45 menit. Nah, ada soalnya ya. Ada waktunya juga, tujuan dan kita gunakan, coba kita gunakan. Online, offline. Nah, bisa kan? Online ya, coba ya. Buat kelas baru ya. Nama kelas, TK, berapa ya. Seperti itu ya. Soalnya masuk nanti ya. Kita pilih ya, coba kita pilih literasi. Kita lanjut buat pertemuan asesmen. Ini langsung dikirim ya dari WhatsApp ya. Bisa kan? Tinggal Anda rajin-rajin buka aja, rajin-rajin mikir ya. Cara caranya pasti paham sendiri nanti ya. Dari asesmen murid ya di bagian AKM. Selanjutnya lagi mana? Di sini ada perangkat ajar ya. Apa saja yang perangkat ajar? Tentu ada modul, bahan ajar. Nah, buku juga ada tersedia di sini. Kalau kita melalui website ya. Buku, model project, tinggal kita pilih fase ya. Kemudian cari perangkat ajar atau buku. Ini kita cari perangkat ajar tadi ya. Kemudian ada cara penyimpanan perangkat ajar juga dijelaskan di sini. Bagaimana cara menyimpannya? Ya. Nah, kita paham semua di sini, dijelaskan semua ya. Ya. Kemudian kembali. Silakan ikut dipraktekkan masuk ke bawah di laptop ya. Kemudian di perumahan diri ada pelatihan mandiri ya. Pelatihan mandiri. Nah, di sini ada aksi, ada topik dan aksi nyata ya. Kemudian rekomendasi belajar juga diberikan ini ya. Progres, topik, webinar ya. Menu utama ini menjelaskan menu pada topik dan aksi nyata ya. Sejauh mana kita menyelesaikan topik, sejauh mana kita menyelesaikan aksi nyata tertera pada menu untuk Anda ini ya. Kemudian ada rekomendasi belajar, pertama ada roget konten pengembangan diri, kemudian implementasi belajar numerasi ya. Akar masalah kita kan kembali lagi pada demo yang pertama itu tentang di kelas ada beberapa peserta didik yang mengalami hambatan belajar ya, dikarenakan ada perbedaan kemampuan intelektual anak atau minat belajar anak ya. Jadi ada guru menyampaikan bahwa di kelasnya itu pada fase kelas tersebut anak-anak masih, sebagian anak masih ada berada di fase terendah, pada fase A. Misalkan fase B ada berada terendah di fase A ya, sebagian murid. Jadi kita selesaikan dulu topik pada pengambilan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemarin kan kita pilih kan. Jadi kita cari topik pada pembelajaran berdiferensiasi di PMM ini ya. Tinggal kita cari sampai ke bawah saja ya. Nah, di sini ketemu nggak? Nah, diferensi dalam pembelajaran SD. Oke, nah, ini kita bisa belajar tadi kelas 1. Tinggal kita klik ya. Tinggal kita buka modul 1, modul 3. Ini contoh sana saya sudah mengerjakan ya. Ya. Di sini ada pemetaan murid. Nah, tinggal kita nonton video, kemudian menyelesaikan asesmen ya. Sampai selesai ya.
Satunya kita buka dulu, ini tentang kebutuhan murid ya. Ini langsung ada penjelasan dari Kemdikbudristek langsung. Apa tadi tentang kompetensi dan murid ya. Sedikit ya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, ibu kan kita ada sebagian belum paham ya cara mengatasi siswa muridnya di kelas. Ibu bisa membuka pada topik ini ya, pembelajaran diferensiasi, yaitu apa? Nanti akan dijelaskan oleh kepala sekolah pada coaching klinik selanjutnya ya. Itulah ya, topiknya banyak ya sebenarnya ya. Nah, sampai beratus-ratus kali. Puluhan ya, sampai ratusan ya. Nah, setiap topik, setiap tahun pasti ada penambahan topik ya. Tidak hanya ini. Kemarin ini transisi power ini tidak ada pada tahun 2020 ya. Sekarang ada penambahan. Maksud saya tahun ini juga ada. Kayaknya ini ya. Ya. Benar, terus bertambah topik, semakin ada masalah di kelas, topiknya akan bertambah ya. Pembelajaran dan sebagainya. Kemudian dilanjutin komunitas ya. Nah, di sini komunitas belajar sudah saya pilih ya. Bapak Ibu tinggal memilih salah satu komunitas belajar ya daripada BMM ini. Saya memilih komunitas guru Abad 21 di Bengkulu ya. Kemudian K3S BSD Raja Mumpung. Ya. Nah, apa fungsi komunitas belajar ini ya? Memberikan apa? Informasi antar teman sejawat ya, bagaimana pembelajaran itu dapat diterapkan kepada murid dengan baik ya. Jadi dibahas semua di komunitas belajar ini, melakukan pertemuan-pertemuan ya, workshop atau KKG dan sebagainya. Ini bisa melalui daring ya. Tinggal pembuatan jadwalnya saja. Nah, ini salah satu contohnya workshop pemanfaatan Office Canva. Yaitu AI dalam pembuatan belajar dan media pembelajaran. Nah, itu tinggal daftar sini ya. Daftar, kemudian di sini ada waktunya mengikuti tanggal berapa. Nah, ini secara daring, tidak secara online ya. Jadi tidak secara luring. Kalau luring, tahu bisa sikapnya. Ya. Selanjutnya ya banyak ya. Webinar, jika kalian pilih bagian menu webinar atau komunitas ya, untuk memilih komunitas. Kemudian narasumber, ini salah satu narasumber yang ada di BMM. Banyak ya. Kalau SD 62 nanti kita buat ya, tuh sekolah kita sendiri. Kayaknya ada batas minimum berapa jumlah ya, baru bisa membuat untuk komunitas belajar ini. Lanjut, ini seleksi ini kita skip saja ya, sama LMS ini. Ini kebutuhan untuk kedinasan ini. Kemudian ada video inspirasi ya. Video inspirasi ini juga memberikan kita inspirasi ya untuk menyelenggarakan pembelajaran di kelas juga. Nah, salah satunya ini video-video itu semua tentang pendidikan ya. Dengan tidak lanjut asesmen sama dengan pelatihan mandiri sebenarnya ini. Hanya saja ini dikelompokkan seperti itu ya. Sudah. Coba kita buka wawasan. Nah. Di karya ini kita dapat melihat karya-karya yang telah disediakan di BMM ini, atau kita memberikan juga karya yang kita telah buat. Kita bisa menampilkannya di bukti karya BMM ya. Salah satunya saya itu memberikan beberapa karya tentang P5 ya, P5 di SD 62. Ini salah satunya. Kemudian dilanjutin kepemimpinan sekolah ya. Nah, ini beda-beda materi saya. Praktik pembelajaran juga ya. Itu khusus kelas 4 saya buat ya. Ini kelas 4 ya. Ibu bapak ibu juga bisa buatnya. Tinggal menambahkan tambah karya Anda di atas ini ya. Nah, seperti itu, pilih artikel
apa saja yang menyangkut pada konten Bapak Ibu ya. Misalkan RPP ya, RPP dokumennya Bapak sediakan, kemudian videonya ya disiapkan juga ya, tinggal dipilih, tinggal upload ya, selesai. Nah ini saya sudah ya. Nah itulah ya di bukti karya, jadi kita bisa melihat karya-karya. Di kategori saya ini beliau bisa melihat ya, apa saja misalkan karya lainnya ya. Karya orang juga bisa dilihat di sini ya. Karya orang lain juga bisa kita lihat di sini. Kemudian oh ya, kemudian di bawah ada menu ide praktik dan kelas ya. Ini kita juga bisa menambahkan kelas untuk pembelajaran dan info terkini, berita ya. Berita hanya sekedar pendidikan di sini ya, tidak ada berita-berita gosip atau sebagainya ya. Berita umum. Ini hanya di kayaknya. Kemarin saya juga telah menambahkan ide praktik kita ya di ST62, tetapi kayaknya belum ditampilkan oleh BMN karena ini berbentuk seleksi ya. Jadi kalau misalkan di sini belum muncul, berarti kita belum diseleksi sama orang pusat itu ya. Cara menambahkannya gimana? Ini bukan bukan menambahkannya di sini ya. Nanti ada panduannya ya di sini. Ini salah satunya ya. Nah, ini ide praktik-praktik orang yang lulus seleksi. Ya. Nah, seperti ini. Caranya bukan di sini ya. Berbeda lagi dengan cara menambahkan ide praktik. Nah, di sini ada banyak sekali kategori-kategorinya ya. Selama menjabat di sekolah saat ini. Mungkin sampai situ ya. Penjelasan saya untuk Ibu sudah dipraktekkan kan? Jadi tinggal diikuti cara-caranya ya. Bagaimana cara membuka BPMN, cara mengeksplor ya, lihat apa saja yang ada di BPMN. Kita sudah menjelaskannya sampai menu mencari berbagai hasil dari karya ini ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan dari topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SD Negeri 62 Nyengbong atas nama Firmansyah SD DNPD akan memberikan pemahaman kepada guru SD Negeri 62 Nyengbong, yaitu tentang permasalahan di dalam PMO. Yang kedua, yaitu di bulan Oktober, masalah cacing klinik yang harus dipahami oleh seorang guru. Permasalahan-permasalahan yang ada di kelasnya masing-masing. Baiklah, kita mulai saja pada Bapak-Bapak Ibu sekalian agar kiranya dapat mencurahkan atau memberikan catatan-catatan selama ini yang menjadi permasalahan
permasalahan kita di kelas kita masing-masing, baik itu guru kelas, guru bidang seperti bidang olahraga, guru bidang agama. Jadi agar kita bisa tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada di sekolah kita, terutama di kelas-kelas. Jadi di sini Bapak kasih kesempatan kepada ibu-ibu yang kiranya dapat memberikan catatannya tentang permasalahan di kelas-kelasnya. Ya, Bapak kira ya siapa saja, silakan Bapak persilakan. Ambil aja ke Bapak nanya ya. Nama saya. Saya Puja Suti, di sini saya mengajar Mapel Pai. Terima kasih kepada Bapak sudah memberikan kesempatan untuk memberikan sebuah pertanyaan. Nah, di sini Pak, saya ingin berbicara tentang masalah yang kami alami dalam proses pembelajaran bervariasi. Pertanyaannya Pak, masalah utama yang kami hadapi adalah beberapa siswa yang meskipun seharusnya berada di fase B akhir, dia masih berada di fase A akhir dalam pemahaman tentang undang-undang berdiferensiasi ini. Hal ini telah menimbulkan ketidaksetaraan dalam kemampuan siswa dalam kelas. Terima kasih Pak. Oke. Baiklah, pada Ibu Puji Astuti sebagai guru mapel agama Islam. Nah, di sini Bapak ucapkan selamat siang. Tentu marilah kita bahas apa masalah yang sedang Anda hadapi. Saya Pak ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Nah, di sini Pak, saya ingin berbicara tentang masalah yang kami alami dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Silakan, kira-kira permasalahannya apa? Nah, masalah yang kami hadapi yang utama itu adalah Pak, yang kami hadapi adalah beberapa siswa yang meskipun seharusnya berada di fase B akhir, dia masih berada di fase A akhir dalam pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, hal ini Pak telah menimbulkan ketidaksetaraan dalam kemampuan siswa dalam kelas. Nah, bagaimana Pak solusi? Terima kasih Pak. Baiklah Bu. Baiklah, masalah itu tentunya merupakan masalah yang harus kita selesaikan. Apa yang telah atau Anda lakukan sejauh ini untuk mengatasi masalah ini? Jadi tentunya permasalahan-permasalahan yang ada akan kita selesaikan atau kita bahas secara bersama-sama nanti permasalahan yang Ibu alami. Kira-kira bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah ini? Di sini Pak, saya telah mencoba berbagai pendekatan Pak, seperti memberikan bahan bacaan tambahan, memberikan waktu ekstra, dan mendukung siswa secara individu. Namun Pak, tampaknya kurangnya pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi ini masih menjadi hambatan bagi siswa-siswa ketika belajar Pak. Baiklah, saya mengerti bahwa pembelajaran berdiferensiasi memerlukan pendekatan yang sangat sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Suatu pendekatan pengajaran yang mengakui bahwa setiap siswa adalah individu yang unik dengan kebutuhan, minat, bakat, dan tingkat kemampuan yang berbeda. Sebagai seorang kepala sekolah, saya ingin memberikan pemahaman lebih lanjut tentang konsep ini. Dalam pembelajaran diferensiasi, guru tidak hanya mengajarkan satu metode atau tingkat pemahaman yang sama kepada seluruh kelas atau seluruh siswa.
Sebaliknya, guru mencoba mengidentifikasi perbedaan individual antara siswa dalam hal belajar dan kemudian merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Pendekatan ini bertujuan untuk yang pertama adalah mengakui keragaman siswa. Misalnya, pembelajaran berbasis mengakui bahwa siswa memiliki kemampuan, minat, dan tingkat pemahaman yang berbeda. Guru harus memahami perbedaan ini dan meresponnya. Yang kedua adalah meningkatkan partisipasi dengan mengadaptasi kurikulum untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan tingkat partisipasi dan motivasi siswa. Yang ketiga, memungkinkan pengalaman yang lebih mendalam. Setiap siswa memiliki peluang untuk menggali materi yang lebih dalam sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kemudian yang keempat, meminimalkan kesenjangan pembelajaran. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mengurangi kesenjangan pembelajaran di antara siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda. Yang kelima, menggunakan berbagai metode pengajaran. Yaitu guru harus memanfaatkan berbagai metode pengajaran, materi, dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Yang terakhir, yang keenam adalah mengevaluasi atau evaluasi yang sesuai. Selain metode pengajaran yang beragam, evaluasi juga harus sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Ini dapat melibatkan penilaian formatif yang terus-menerus untuk memantau perkembangan siswa. Di sini kan kita dapat memahami apa-apa alur dari pembelajaran diferensiasi tadi. Jadi jangan lupa, jadi keenam dari tingkatan tadi itu harus kita akhiri dengan evaluasi yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Tentunya Ibu Puji di kelas dapat mempilah-pilah, ya. Jadi penilaiannya harus berbeda dengan sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Bapak rasa itu saja. Kira-kira ada yang lain yang dapat memberikan pertanyaan atau tambahan apa yang sudah atau permasalahan lain yang ada di kelas yang lainlah seperti kelas-kelas yang lain. Sudah, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasmi Susanti, saya mengajar di kelas 5. Tadi saya sudah mengerti yang Bapak jelaskan tentang pembelajaran diferensiasi. Dan saya ingin bertanya lagi Pak, dalam pembelajaran diferensiasi itu ada 4 faktor yang ikut berperan dalam meningkatkan pembelajaran. Tolong Bapak jelaskan kembali faktor apa saja Kak itu, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasmi sebagai wali kelas atau guru kelas 5, pertanyaannya sangat baik sekali. Dia ingin tahu atau ingin memahami apa itu ada 4 faktor yang berperan dalam meningkatkan pembelajaran yang berbeda ini. Yakni konten, yang pertama adalah konten, yang kedua proses, yang ketiga produk, dan yang keempat adalah lingkungan belajar. Pada prinsipnya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, tujuan pembelajaran di kelas mesti sama meskipun bahan ajar, penilaian, dan metode penyampaiannya bisa berbeda-beda berdasarkan kebutuhan masing-masing siswa. Metode pembelajaran berdiferensiasi seperti telah disebutkan tadi, guru dapat membedakan pembelajaran itu dalam 4 cara. Cara yang pertama adalah konten. Isinya adalah materi pembelajaran itu sendiri. Hal ini dapat dibedakan dalam beberapa cara. Pertama, siswa memiliki tingkat penguasaan atau pengetahuan yang berbeda terhadap suatu mata pelajaran. Beberapa orang siswa mungkin tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang materi pembelajaran itu.
Beberapa orang siswa mungkin memiliki pengetahuan secara parsial dan beberapa orang siswa lainnya mungkin telah menguasai pengetahuan tentang materi pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ada pembelajaran visual, auditori, dan kinestetik. Seorang pelajar visual tentu dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan baru melalui representasi visualnya. Visual ini artinya gambar ya. Dari topik pembelajaran tertentu. Di sisi lain pembelajaran auditori akan lebih mampu memahami topik secara lebih baik. Ketika ia mendengarkan melalui audio atau penjelasan lisan dari guru, sedangkan pembelajaran kinestetik, seorang siswa akan lebih cepat memahami ketika ia dapat berpartisipasi secara fisik dalam proses pembelajaran. Nah, masukan pengetahuan dan pemahaman tentang hal ini dalam pembelajaran tentu akan sangat membantu seorang guru dalam mengembangkan berbagai konten dan bahan ajar yang dapat menjangkau setiap siswa. Ini tadi masih dalam bentuk konten. Jadi konten itu tadi ada yang lewat visual, ada yang audio, ya. Nah, di situ anak-anak bisa, kadang anak-anak dapat memahami. Kalau ada yang pintar hanya melihat memandang video dia bisa paham. Ada juga yang hanya mendengarkan dia cepat memahami apa pembelajaran diberikan oleh guru. Yang kedua adalah proses. Proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, penilaian berkelanjutan selama pembelajaran juga akan membantu guru dalam memahami apakah setiap siswa telah belajar dengan kemampuan terbaik mereka itu atau tidak, ya. Guna menentukan proses dan model pembelajaran yang sesuai dengan bagi siswa tersebut, maka guru harus memahami minat, kemampuan, dan tingkat pengetahuan setiap siswa. Mengapa demikian? Karena setiap siswa itu sesungguhnya memiliki cara belajar masing-masing yang bersifat khas dan unik. Ada banyak contoh untuk membuktikan hal itu. Dalam satu kelas saja, kita pasti akan menemui beberapa siswa yang dapat belajar dengan baik dan apabila mendengarkan instruksi berbasis audio atau mendengarkan suara gurunya secara langsung. Sebaliknya, bagi siswa yang lain, mendengarkan penjelasan guru saja tidak cukup. Mereka juga harus membaca penjelasan tersebut secara langsung dan berulang-ulang. Sedangkan beberapa orang siswa lainnya akan dapat belajar dengan baik melalui manipulasi objek terkait dengan konten tersebut. Selain itu ada juga beberapa orang siswa yang lebih suka bekerja sendiri, sementara yang lainnya lebih suka belajar secara kolaboratif atau bersama-sama dan berbasis kelompok. Dengan demikian, memahami kebutuhan setiap siswa di awal pembelajaran tentu akan sangat membantu seorang guru dalam menciptakan proses pembelajaran yang berbeda, membantu para siswa untuk dapat belajar secara efektif dan menyenangkan. Kemudian yang terakhir, proses pembelajaran yang layak diterapkan oleh seorang guru adalah kemampuan dalam mendemonstrasikan cara pemecahan masalah. Melangkah mundur agar siswa mampu merefleksikan dan memplikasi proses tersebut sambil terus menawarkan dukungan seiring dengan kemajuan belajar para siswa. Yang berikutnya adalah produk. Apa itu produk? Aspek yang ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi dalam bahan ajar dari setiap siswa. Untuk mengetahui penguasaan materi ini, seorang guru dapat melakukan dengan cara melakukan tes, meminta siswa untuk menulis laporan tentang topik-topik berdasarkan materi pembelajaran dan lain-lainnya. Namun, apapun cara itu, metode penilaian terbaik adalah metode yang cocok dengan tingkat minat intelektual masing-masing siswa
dan cara belajar yang mereka sukai. Misalnya, cara yang baik untuk menguji pembelajaran kinestetik adalah melalui penilaian praktis. Sedangkan pembelajaran auditori adalah dengan melakukan penilaian verbal atau lisan. Jadi kalau kita lihat yang praktis ada tentang penilaian singkat atau praktis, kemudian bisa juga melalui penilaian audio, melalui suara dengan melakukan penilaian verbal dan lisan. Selain itu, siswa juga baru mengenal suatu topik, mungkin tidak dapat menjawab pertanyaan supaya mereka memiliki pemahaman topik yang lebih baik. Oleh karena itu, pendekatan berapresiasi produk ini akan memberikan kepada siswa berbagai pemilihan untuk menunjukkan tingkat pemahaman mereka terhadap pembelajaran secara individual. Yang keempat adalah lingkungan belajar. Secara umum ada dua lingkungan belajar bagi seorang siswa. Bagi seorang siswa, yaitu lingkungan belajar yang dapat meningkatkan pembelajaran mereka dan lingkungan belajar yang dapat merusak pembelajaran mereka. Jadi dua masalah itu adalah yang sangat kita harus perhatikan. Lingkungan belajar yang tenang dan kondusif akan mampu meningkatkan hasil belajar, sedangkan lingkungan belajar yang bising akan dapat mengurangi konsentrasi pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang kita berikan. Selain itu penting juga untuk dipahami bagi ibu-ibu sekalian pada saat mempertimbangkan faktor kontekstual untuk meningkatkan pembelajaran berdifferensiasi ini, maka desain ruang kelas harus diatur sedemikian rupa sehingga mungkin kelas itu kita buat sehingga anak kita dapat nyaman. Ya. Jadi untuk mendukung kerja kelompok dan berkolaborasi serta untuk mendorong dan memfasilitasi para siswa yang lebih suka bekerja secara individual dan sendiri-sendiri. Terakhir, faktor lingkungan seperti pencahayaan, cahaya dari di kelas kita itu tentu penting. Kemudian suasana kelas, ukuran kelas, pengaturan papan tulis dan lain-lainnya semuanya harus berkontribusi pada pencapaian prestasi belajar siswa. Jadi manfaat pembelajaran berdifferensiasi nanti dapat Bapak jelaskan lagi. Kira-kira apa yang harus kita apa harus Bapak jelaskan secara langsung untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya mari kita bekerja bersama-sama untuk merencanakan bagaimana kita dapat memberikan bimbingan yang lebih sesuai dengan kebutuhan beragam siswa. Mungkin Anda bisa mempertimbangkan penggunaan metode pengajaran, metode kelompok kerja dan penugasan yang disesuaikan. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya sudah mengerti tentang pembelajaran diferensiasi dan faktor-faktornya itu tadi. Kemudian saya akan merencanakan pembelajaran terima kasih kepada Bapak yang sudah menjelaskan tentang pembelajaran diferensiasi dan faktor-faktornya. Dan saya akan merencanakan rencana pembelajaran yang mencakup berbagai pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Saya akan berbicara dengan siswa saya dan melibatkan mereka dengan proses ini juga dalam suatu pembelajaran di kelas, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menjelaskan tentang pembelajaran diferensiasi dan faktor-faktornya tadi. Dan kemudian saya akan merencanakan rencana pembelajaran yang mencakup berbagai pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Saya akan berbicara dengan siswa dan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran di kelas. Terima kasih, Pak. Baiklah, pada Ibu Asmi, terima kasih bahwa Ibu telah atas dedikasinya dan usahanya Anda dalam menjalankan pembelajaran berdifferensiasi di kelas Anda. Kami sangat menghargai upaya Anda dalam menciptakan
pengalaman belajar yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua siswa. Jadi memang kita harus merancang bagaimana rencana pembelajaran yang mencakup berbagai pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi itu perlu dipahami juga oleh setiap guru kelas, dan Ibu Asmi nanti bisa juga menyampaikan juga kepada teman-teman. Kira-kira apa yang harus kita rencanakan di kelas kita. Kita boleh berkolaborasi, kita boleh bekerja sama dalam mengatasi siswa kita. Jadi tadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu tadi telah memaparkan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas masing-masing. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama bagaimana cara kita mengatasi pembelajaran di kelas kita dan apa-apa yang dibutuhkan oleh kelas kita, oleh anak murid kita ke depannya melalui pembelajaran berdiferensiasi mulai dari 4 konten yang kita laksanakan tadi. Jadi kita tinggal menyesuaikan apakah menggunakan konten, apakah menggunakan audio tadi dalam konten-konten tadi, visual dan sebagainya. Kemudian kita juga harus pemahaman tentang bagaimana cara kita memberikan pembelajaran yang lebih baik di dalam kurikulum Merdeka tersebut. Jadi mari kita sama-sama membahas meningkatkan kualitas kompetensi kita sebagai guru agar dapat bermanfaat bagi anak-anak kita.